Alkitab sangat jelas sekali mengatakan bahwa gereja yang sesungguhnya itu adalah orangnya, bukan gedungnya, bukan bangunannya. Karena yang Tuhan ingin selamatkan orangnya, dan yang Tuhan ingin tebus dosanya adalah orangnya, dan yang Tuhan ingin bawa ke dalam kerajaan sorga itu adalah orangnya. Makanya firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani pasal 3 ayat yang ke-6, saya bacakan kepada saudara, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang kepada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan setia mengepalai rumahnya, dan rumahnya adalah kita. Kitalah rumah Tuhan, kitalah gereja Tuhan, kitalah yang perlu diperbaiki oleh Tuhan melalui firman yang kita dengarkan dari hamba Tuhan. Haleluya. Bahkan dalam Roma pasal 12 ayat 1-2 firman Tuhan mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Jadi firman Tuhan ini menjelaskan bahwa yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya, yaitu memberikan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi dari ayat ini kita sudah mengerti bahwa yang Tuhan mau berubah, yang Tuhan mau bertobat itu orangnya. Makanya yang Tuhan ingin perbaiki itu adalah kita, karena kita ini adalah rumahnya, tempat Tuhan tinggal untuk memperbaiki hidup kita. Haleluya. Bahkan dalam ayat selanjutnya firman Tuhan lebih jelas mengatakan dalam Yohanes pasal 2 ayat 14-17, di mana pada waktu itu Yesus masuk ke dalam bait suci dan mencambuk setiap apa yang ada di situ, karena dilihatnya di dalam bait suci pada waktu itu ada orang berjual beli. Saya bacakan buat saudara. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Siapakah rumah Tuhan? Sebagaimana firman Tuhan kita baca tadi, ya kita. Makanya kalau kita tidak mau diperbaiki Tuhan, kita nggak mau dibersihkan Tuhan dari dosa yang mengikat kita, Tuhan akan cambuk kita supaya kita sadar dan bertobat. Makanya Alkitab mencatat dalam kitab Wahyu, anak yang